Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Bapak Ibu warga negara Indonesia dimanapun Anda berada, khususnya di Uni Emirat Arab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dalam program Bising Bincang Singkat KBRI Abu Dhabi, yang kali ini dalam suasana physical distancing. Kita menggunakan masker, tapi mudah-mudahan suara kami berdua tetap terdengar jelas oleh pemirsa. Perkenalkan, telah hadir di samping saya Bapak Bobi Wahyu Hernawan, atas keuangan KBRI Abu Dhabi. Pak Bobi, kita mau bincang soal apa nih di program Bising perdana ini? Ya, menarik nih bincang-bincang. Sekarang sih kalau kita mencermati, selain memang saat kita pandemi COVID nih, physical distancing, harus pakai masker, yang happening nih Pak di tanah air. Apa tuh? ORI 017, pernah dengar nggak Pak? Nah, ORI 017, makhluk apa ini? Bukan KW ya Pak? Bukan ORI, bukan KW. Ini ORI yang berbeda. Biar Pak Bobi yang menjelaskan. Silakan Pak Bobi. Ya, Bapak Ibu, saudara masyarakat Indonesia dimanapun berada. Jadi Bapak Ibu kalau pernah dengar ORI 017, ORI 017 singkatan dari Obligasi Negara Retail, Obligasi Negara Indonesia Retail. Jadi merupakan salah satu jenis dari surat utang negara yang dikhususkan kepada warga negara Indonesia yang sifatnya individu dan retail. Artinya surat utang dari negara ini nominalnya kecil, jadi dari 1 juta rupiah. Jadi siapapun bisa ikut investasi sekaligus juga membantu pembangunan negara Indonesia. Menarik ya Pak ya. Mungkin juga kalau kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol melalui webinar nih KBRI Abu Dhabi. Kemarin kan sempat kita ngobrol masalah diaspora bond. Nah, kalau diaspora bond itu memang sekarang masih dalam proses nih Bapak Ibu sekalian. Jadi apa bedanya? Sama-sama sebenarnya retail juga, artinya untuk warga negara Indonesia yang sifatnya individu. Tapi kalau diaspora bond ada tambahannya, adalah untuk diaspora. Artinya kalau diaspora Indonesia adalah masyarakat Indonesia di luar negeri. Artinya masyarakat Indonesia itu bisa memang masih WNI ataupun WNA, namun mungkin ex-WNI ataupun anak dari ex-WNI ataupun yang merasa ada ikatan dengan Indonesia. Diaspora bond, kalau yang itu memang masih dalam proses. Syaratnya kalau itu harus punya KMILM Pak, kartu masyarakat Indonesia di luar negeri. Nah, ORI 017 ini udah seri yang ke-17 Pak. Jadi ini syaratnya sepanjang kita warga negara Indonesia dimanapun berada, ayo kita join. Wah, jadi makin penasaran nih Pak saya. Yeah. Manfaat dan tujuan ORI 017 Pak yang perlu diketahui oleh pemirsa apa saja tuh Pak? Nah, karena ORI ini juga merupakan salah satu bagian dari seri surat utang negara yang mengeluarkan langsung nih pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan. Jadi syaratnya tadi warga negara Indonesia tentunya dengan segala identitas dirinya, nominalnya juga cukup rendah, mulai dari 1 juta. Kemudian cara beli atau cara pesannya dan sebagainya juga sangat mudah nih Pak. Jadi dimanapun sebenarnya kita berada, sepanjang tadi masih punya identitas Indonesia sebagai WNI, masih ada rekening bank di Indonesia, tinggal datang ke namanya mitra distribusi atau MIDIS. Ada puluhan mitra distribusi Pak. Jadi semuanya juga sudah sangat mudah dengan perkembangan teknologi, tinggal klik, sentuh atau tekan. Nah, kemudian cara kira-kira belinya gimana nih? Itu tentunya pertama mendaftar. Sebenarnya mendaftar ini lebih pada yang masih baru, calon investor, karena syarat untuk investasi di instrumen-instrumen keuangan sekarang di Indonesia harus punya namanya SID, Single Investor Identification, SID. Intinya daftar itu untuk dapat itu, nanti semuanya diurus oleh mitra distribusi. Sepanjang dokumen kita lengkap, kita tunggu verifikasinya, ya, dan misalnya kita terdaftar, tinggal pesan pecahan minimal adalah 1 juta rupiah sampai dengan bisa sampai 3 miliar per individu. Nah, setelah pesan ya tinggal kita nunggu konfirmasi untuk pembayaran. Pembayarannya pun nanti kita dapat nomor, dimanapun kita berada bisa melakukan melalui internet banking, ATM mungkin bagi yang di Indonesia ya, ataupun bahkan PT Pos Indonesia juga bisa sebagai channel pembayaran. Selama pembayaran kita tunggu
tanggal kalau nggak salah di 13 Juli nanti kita dapat alokasi sesuai dengan keinginan beli kita. Mungkin pemirsa juga ada yang penasaran nih Pak Bobi, apa sih keuntungan utama kita berinvestasi dengan membeli ORI 017 ini, dan mungkin untuk investor tentu juga mempertimbangkan yang namanya faktor risiko. Nah, adakah risiko investasi yang timbul dengan kita berinvestasi jenis ini? Mohon penjelasannya Pak Bobi, pemirsa. Betul, tadi mungkin juga belum kita sampaikan di awal bahwa ORI ini karena dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, artinya langsung bahwa secara risiko insya Allah aman karena di negara, dijamin oleh undang-undang dan oleh negara. Kemudian tadi kalau kita bicara investasi, berapa sih imbal hasil yang didapat? ORI 017 adalah 6,4% per tahun. Artinya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian membandingkan 6,4% dengan mungkin tingkat suku bunga yang berlaku di Indonesia, ini sudah cukup menguntungkan. Jadi 6,4% per tahun, namun dibayar bulanan bunganya. Kemudian, dan yang terpenting sebenarnya adalah selain ini memberikan alternatif investasi pada seluruh masyarakat Indonesia dan sifatnya retail, adalah keikutsertaan kita untuk menjaga negeri melalui investasi. Jadi inilah sebenarnya partisipasi bentuk masyarakat, partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan nasional, Pak. Asas gotong royong juga dari kita untuk kita, namun tetap nyaman, aman, ya cukup menguntungkan juga. Jadi itu salah satu yang menarik, karena bagaimanapun juga kita masyarakat Indonesia dimanapun masih terikat dengan tanah air tercinta. Kenapa kita tidak investasi dikembalikan ke tanah air tercinta kita? Menjaga negeri lewat investasi, itu yang tadi disampaikan Pak Boy. Gimana Bapak Ibu pemirsa sekalian, apakah sudah jelas? Mungkin ada yang menarik Pak Budi. Salah satu karakteristik ORI ini adalah tradable, artinya bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Boleh di-share bagaimana mekanisme jual belinya ini Pak? Iya, itu juga tadi kalau Pak Nur menanyakan apa sih manfaat, salah satunya sebenarnya yang dinamakan adalah tradable atau dapat diperjualbelikan. Termasuk kalau kita kaitkan dengan resiko, kalau di dunia keuangan dan resiko likuiditas, kalau kita berbicara ini, boleh dikata ini resiko likuiditasnya adalah sangat minim karena dapat diperjualbelikan. Artinya pada saat kita beli ORI di pasar perdana, pertama kali kita beli itu, setelah 2 kali masa pembayaran bunga atau 2 bulan, kita bisa lepas yang 2 bulan tadi, namanya minimum holding period. Kita bisa jual apa yang kita punya, berapapun itu. Cara jualnya gimana? Cara jualnya kita tinggal kontak atau hubungi mitra distribusi di mana kita tadi beli. Nah, harganya yang terbentuk adalah sesuai dengan harga pasar saat itu. Mungkin kalau Bapak Ibu mengikuti, kalau kita bicara instrumen keuangan, ada harga pokok atau harga nominal tadi disimbolkan 100 misalnya gitu. Nah, nanti pada saat kita ingin jual beli atau tradable tadi, ya kita lihat quotation di harga pasar itu berapa, itulah harga yang akan kita terima. Kemungkinan dapat namanya capital gain juga ada Pak, sangat besar bahkan gitu. Jadi inilah salah satu juga manfaat tambahan, dan juga resiko dan likuiditasnya kecil karena dapat diperdagangkan. Startnya mulai 1 juta. 1 juta. 1 juta rupiah Bapak Ibu. Kami yakin Bapak Ibu warga negara Indonesia yang berada di luar negeri tentu bahkan sampai 3 miliar boleh Pak. Sampai 3 miliar. Range-nya 1 juta sampai 3 miliar. Ini sangat mungkin sekali dimanfaatkan oleh diaspora kita, dan mereka punya kemampuan untuk itu. Pak Bobi, kalau misalnya ada warga yang penasaran ingin tahu lebih banyak tentang ORI 017 yang sedang ditawarkan saat ini oleh pemerintah, bisa kemana Pak untuk menanyakannya? Betul, tentunya kalau sumber utama dan yang paling terpercaya adalah dari website. Sekarang kan zaman teknologi, tinggal klik. Tentunya dari namanya website Kementerian Keuangan Pak. Di situ mungkin kalau saya share alamatnya adalah www.kemenq.go.id/ORI. Di situ semuanya ada. Jadi di situ bahan presentasi, bahkan nama-nama mitra distribusi yang tadi saya sebut puluhan di situ, mau dari perbankan, perusahaan efek, fintech, ada semua. Dan uniknya Pak, pada saat logo-logo mitra distribusi kita klik, itu sudah nyambung, mau kita daftar, kita bayar, beli dan sebagainya udah dari situ, one single page. Tentunya apabila kita sudah memilih melalui website bisa, atau karena perbankan nasional juga menjual, bagi mungkin masyarakat Indonesia yang di wilayah Indonesia bisa datang juga ke bank kalau masih merasa ada pengen
ada keterikatan fisik, boleh datang secara fisikal ke bank-banknya. Kalau nggak, secara online insya Allah aman. Oke, jadi pemirsa tunggu apa lagi? Mudah sekali caranya. Seperti tadi yang sudah disampaikan narasumber kita pada bincang sore hari ini. Pak Bobi, boleh pesan-pesan kepada masyarakat yang mungkin saat ini sudah sangat berminat untuk membeli ataupun masih ragu, boleh disampaikan pesan-pesan dari Pak Bobi kepada mereka untuk bisa meyakinkan mereka berinvestasi dengan membeli Ori 017. Silakan Pak Bobi. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, masyarakat Indonesia dimanapun berada, sebenarnya kalau pilihan investasi itu banyak. Saya yakin Bapak Ibu sekarang juga sudah mulai melakukan investasi di lain yang ditambah dengan saving. Kalau saving sifatnya lebih aman, investasi tentunya memberikan return yang lebih dibanding saving. Nah, pemerintah Indonesia memberikan alternatif investasi dan ini langsung dari pemerintah. Dan tadi tujuannya juga sangat mulia. Pertama, tadi kita ikut menjaga negeri melalui investasi. Itu kontribusi kita terhadap pembangunan. Karena disitulah kita membiayai bersama negara kita. Namun, itu tidak hanya membiayai, return atau imbal hasil yang diberikan juga cukup menguntungkan. Pengertian menguntungkan jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga yang berlaku secara umum di perbankan nasional. Nah, jadi kenapa tidak kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya tetap cinta tanah air, kita memberikan kontribusi dari sebagian kita semua melalui investasi, menjaga negeri melalui investasi. Baik, terima kasih Pak Bobi, para pemirsa sekalian. Demikian program Gising, bincang singkat KBRI Abu Dhabi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat dari kami berdua. Sampai jumpa. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.